disebut sebagai penyebab dari terjadinya ROP ya, patogenesis. Yang berperan di situ adalah VEGF, jadi pelepasan vascular endothelial growth factor ini yang sangat berpengaruh pada patogenesis ROP ya. Disebutkan bahwa pada saat bayi lahir prematur, kondisi perubahan oksigen, tekanan oksigen intra dan ekstrauterin itu sangat berbeda, sehingga pada saat dia lahir terjadi hiperoksia ya, yang menyebabkan produksi VEGF terhenti. Sebagai akibatnya terjadi iskemi pada area retina. Kemudian iskemi itu memberikan sinyal lagi kepada tubuh memproduksi, melepaskan astrosit, kemudian astrosit memproduksi lagi VEGF karena kan katanya hipoksia nih, iskemi nih, jadi harus produksi VEGF. Nah, akhirnya VEGF kembali bekerja, membentuk akhirnya pertumbuhan vaskuler berjalan lagi, tetapi sudah tidak sesuai, sudah tidak sebagus pertumbuhan seperti ketika di dalam rahim, ya, seperti ini, ya. Nah, neovaskularisasi atau vaskularisasi yang baru ini bisa menyebabkan fibrosis pada retina dan akhirnya penarikan retina sehingga itu yang menyebabkan kebutaan ya. Jadi kesimpulannya terjadinya kondisi yang fluktuatif antara hiperoksia dan hipoksia itulah yang menyebabkan ROP-nya berjalan progresif. Ya. Jadi bukan hanya sekedar hiperoksia, tapi juga kondisi tidak stabil, hemodinamik yang tidak stabil. Nah, jadi dulu itu ada kebijakan untuk membuat target saturasi oksigen pada neonatus. Jadi ada yang nursery NICU yang membuat target 88% sampai 98%. Itu permisif. Jadi berapapun oksigen yang diberikan, kalau dia bisa mencapai range ini, maka itu dianggap itu normal. Ternyata NICU yang membuat protokol seperti ini mempunyai kejadian ROP 4 kali lebih tinggi dibanding NICU yang membuat target oksigen lebih rendah, ya. Nah, sehingga pada saat itu dibuatlah target baru untuk oksigen pada bayi, pada neonatus, yaitu 88 sampai 92%. Nah, tapi kemudian penelitian berjalan terus ya. Ternyata dari kalau target saturasinya itu rendah seperti itu, ada yang mendapat dampak, ada organ yang mendapat dampak kurang bagus. Ternyata otak. Ya, akhirnya targetnya dinaikkan lagi sedikit. Jadi sekarang target kita adalah 90 sampai 95% saturasi oksigen. Jadi nanti kalau kosa, ya, kalau sudah di klinik, kalau ada neonatus yang diberikan oksigen, ya, kita harus melihat oksigennya itu saturasinya berapa. Target kita hanya 90 sampai 95 dengan pemberian suplementasi oksigen. Pemberian suplementasi artinya lebih dari 21% ya. Kalau dia diberikan 21%, saturasi oksigennya 100, ya enggak apa-apa. Ya, enggak apa. Tapi kalau kita berikan dia suplementasi oksigen misalnya 40%, kita lihat di monitor saturasinya 100%. Apa yang harus kita lakukan? Kita turunkan fraksi oksigen yang kita berikan. Ya, turunkan sampai dia mencapai oksigen normal ruangan 21%. Jadi saturasinya harus di antara 90 sampai 95. Itu yang terbaru ya. Beberapa tahun yang lalu target oksigen, target saturasi itu masih 88 sampai 92%. Sekarang batas bawahnya dinaikkan menjadi 90, batas atas juga dinaikkan
dinaikkan sedikit menjadi 95, bukan 100 ya. Ini adalah tanda-tanda yang bisa kita temukan selain ROP. Nah, yang paling penting bagi dokter umum adalah pencegahan. Ya, pencegahannya yang paling bagus sih sebenarnya pencegahan kelahiran prematur, tapi itu hampir tidak mungkin. Kenapa? Karena penyebab prematuritas itu banyak sekali, multifaktor. Bahkan di negara maju sekalipun mereka tidak bisa menekan angka kelahiran prematur. BBLR ya prematur. Kalau KMK mungkin bisa, tapi untuk prematurnya sulit, ya. Nah, ini tadi yang saya bilang tidak perlu kamu pelajari dengan sangat serius, cukup lihat saja, baca-baca ya sebagai pengetahuan bahwa beginilah kondisi mata bayi yang sudah mengalami neovaskularisasi, yang sudah mengalami fibrosis ini di matanya, di tepinya ini, ya. Nah, ini lanjutannya kalau stage 2 makin meluas ya, ini neovaskularisasinya, pembuluh darahnya berkelok-kelok ya, tidak bagus lagi dan akhirnya menyebabkan kebutaan. Ini biasanya kalau dokter mata dia bikin pemeriksaan seperti ini, dibagi zona ya, zona 1, zona 2. Tata laksananya tergantung dari stadiumnya, ada yang di laser, ada yang hanya disuntik, diinjeksi dengan anti-VEGF ya. Nah, ini ada namanya laser fotokoagulasi, nice to know saja, cryoterapi dan vitrectomy ya. Nah, komplikasi ROP tentu poor vision ya, buta atau miopia ya. Jadi banyak sekali tuh bayi-bayi yang lahir prematur dia menjadi miopia atau strabismus, amblyopia dan seterusnya ya. Jadi ini memang harus dikontrol ya. Pencegahannya strict control of oxygen use, gunakan oksigen sesuai dengan kebutuhan ya. Jangan terus-terus memberikan oksigen kalau bayinya memang sudah tidak butuh. Nah, di sini pulse oximetry saturation limitnya ini masih limit yang lama ya, sekarang 90 sampai 95% ya. Kemudian pada saat resusitasi, tidak semua bayi membutuhkan suplementasi oksigen tinggi ya, kecuali pada saat kita melakukan kompresi jantung, itu memang harus kita berikan konsentrasi oksigen 100% ya. Jangan suka nambah-nambah oksigennya ya. Cegah infeksi ya, kebijakan transfusi juga harus diperbaiki lagi, breastfeeding ya. Tidak ada obat yang bisa mencegah ya. Nah, ini lagi yang paling penting. Orang tua harus diinformasikan tentang ROP ya. Kemudian kalau di luar negeri itu ROP, screening ROP itu di bawah 32 minggu atau di bawah 1.500 gram. Tapi kalau kita di negara yang sedang berkembang, kita bolehlah memeriksa screening semuanya bayi prematur, terutama bayi-bayi yang mendapatkan perawatan DDQ, perawatan oksigen ya, pemberian oksigen. Nah, kapan kita screening? Kalau bayinya sudah berusia 4 sampai 6 minggu, kalau dia lahirnya di bawah 30 minggu. Tapi kalau dia lahir di atas 30 minggu, begitu bayinya stabil walaupun usianya baru seminggu, ya, kita sudah boleh melakukan pemeriksaan ya. Pemeriksaan mata biasanya diulangi 1 sampai 2 minggu intervalnya ya, sampai vaskularisasinya itu berlangsung normal sampai zona 3. Zona 3 mata itu maksudnya sampai di depan ya, di bagian depan. Ini rekomendasi AAP, mereka screening di bawah 32 minggu atau di bawah 1.500 dengan atau tanpa mendapatkan oksigen suplementasi. Kita boleh di atas usia 32 minggu ya, pada bayi-bayi yang secara klinisnya tidak stabil dan membutuhkan support kardiorespirasi ya. Jadi walaupun usianya di atas 32 minggu. Ini berulang. Ini ya, ada panduan untuk kapan kita memeriksa ROP, konsul. Jadi kalau kamu dapat bayi, ya tentu ya kalau dokter umum bayinya prematur harus dikirim
harus dirujuk ya, karena banyak pemeriksaan yang harus dilakukan. Nah, kalau dia cukup bulan tapi BBLR, batas yang bisa dirawat oleh dokter umum adalah 1.750 yang tadi ya. Kalau tidak ada masalah atau ada masalahnya biasa aja seperti misalnya kuning dan di tempatmu itu ada pemeriksaan bilirubin, ada fototerapi boleh, tapi kalau tidak ada harus dirujuk ya. Tapi yang penting kamu bisa mendiagnosis, melakukan rujukan, sudah ada diagnosis sementara di situ yang bisa ya hampir tepat lah ya. Nah ini adalah alat yang dipakai indirect ophthalmoscopy untuk pemeriksaan retina. Di kita di sini sudah ada kelompok atau tim yang melakukan pemeriksaan ini. Jadi biasanya itu dari timnya Rumah Sakit Unhas, Rumah Sakit Wahidin, dan Departemen Mata dan Anak ya. Nah, ini pernah ada program yang dibiayai oleh Helen Keller. Ya, Helen Keller itu yayasan dari luar ya yang mendukung untuk tata laksana untuk mata ya. Jadi ada tim yang bisa dipanggil untuk datang ke rumah sakit yang membutuhkan ya. Nah, saya kira itu saja. Saya masih punya waktu 2 jam masih. Kenapa cepat sekali selesai? Ya ini Stevie Wonder. Kalau ada yang mau cari ininya boleh. Ada pertanyaan dari beberapa materi tadi? Berikutnya saya kapan? Bagaimana, ada pertanyaan? Semua jelas? Kalau semua jelas, alhamdulillah. Tolong ketua kelas ambil ini materinya ya, di copy. Oh, berubah sih.